Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Udah lama banget nih ya aku nggak pernah upload tentang promil ataupun kehamilan. Jadi di video kali ini aku mau membahas lagi tentang promil ya. Lebih spesifiknya sih tentang apa sih atau tips berhubungan seperti apa yang aku lakukan dulu ketika aku sedang promil ya, dan yang membuat aku berhasil hamil. Oke, seperti biasa ya, sebelum video ini dilanjut, untuk kalian yang belum subscribe, aku ingetin dulu untuk subscribe channel aku, supaya channel aku tuh semakin berkembang lagi dan aku semakin semangat untuk bikin kontennya. Untuk pengalaman aku pribadi ya, tentunya kalian yang udah nikah, kalian tuh pasti tahu lah ya macam-macam gaya dalam berhubungan suami istri ya. Tentunya kalian paham dan kalian mungkin hafal banget ya, ada berbagai macam gaya dalam berhubungan suami istri. Nah, aku tuh nggak tahu nih ya nama-nama yang pasti atau nama-nama yang namanya kalau gaya berhubungan seperti ini seperti itu. Aku nggak tahu nama aslinya, cuma nanti aku akan mendeskripsikan sedikit gaya berhubungan macam itu ya. Nah, untuk dulu ketika aku sedang promil ya, gaya yang disarankan oleh bidan atau dokter aku itu adalah si perempuannya itu di bawah gitu. Mungkin kalian lebih hafal dari aku itu namanya gaya apa, aku nggak tahu ya. Cuman kata bidan aku tuh disarankan untuk si perempuan atau si istri itu di bawah dan si suami di atas. Gunanya untuk apa? Yang namanya sel sperma itu nantinya kalau udah keluar itu nanti akan tertarik oleh gaya gravitasi. Jadi misalkan kita di bawah nih ya, sang istri di bawah, itu kalau misalkan sel spermanya keluar itu nanti akan ke bawah sendiri gitu, ke dalam sendiri gitu ya. Dan aku juga dapat informasi dari grup-grup di Facebook aku. Di grup Facebook aku itu aku kan gabung sama grup promil ya, terus seputar kehamilan. Nah, di situ tuh menyarankan untuk ketika kalian selesai berhubungan suami istri, kaki kalian tuh diangkat ke atas. Nah, aku lakuin nih, kaki aku angkat ke atas. Terus setelah itu aku ganjel bokong aku itu pakai bantal. Usahakan si bokong itu tuh lebih tinggi daripada dada atau perut kita. Itu gunanya ya tadi untuk supaya si spermanya tuh masuk lebih ke dalam gitu ya. Sebenarnya sih aku nggak menyarankan banget berhubungan seperti itu ya. Kalian bisa gunakan gaya berhubungan apapun yang macam-macam, entah kalian mau berdiri, mau jongkok, inilah itulah, terserah. Cuman ketika si suami kalian mau ejakulasi atau mau mengeluarkan sperma, usahakan kalian pindah, posisikan kalian di bawah. Kalian harus bekerja sama suami kalian, harus komunikasi. Kalau misalkan bentar lagi mau keluar nih, langsung pindah, kalian langsung si istri ya, perempuannya itu langsung di bawah. Dan setelah itu jangan langsung dicabut ibu-ibu ya. Jadi tunggu dulu sampai bener-bener spermanya tuh masuk gitu ya. Tunggu dulu, jangan langsung disabut. Ya sekitar 10 menit gitulah ya. Itu juga untuk merangsang hormon kita katanya. Kalian pelukan dulu atau bercanda-bercanda dulu itu selama 10 menit ya. Itu merangsang hormon itu juga katanya, nggak tahu hormon apa. Jadi rasa bahagia, rasa stres kita tuh hilang gitu loh bun. Jadi sel spermanya tuh jadi lebih mudah masuk ke sel telur kita gitu ya bun. Nah, terus aku juga pernah nih melakukan lagi, katanya kalau misalkan udah diganjel bokong kita diangkat, kaki kita diangkat, masih belum berhasil juga, kalian bisa posisikan tubuh kalian agak miring ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena yang namanya rahim kita tuh kalau kalian pernah lihat rahim kita dalam bentuk gambar, itu kan bercabang gini ya, kanan dan kiri. Nah, si sel telur itu ada di kanan dan di kiri.
tapi kebanyakan sih katanya di kiri ya. Kalian bisa posisikan, tapi tetap ya, tetap diganjel sama bantal. Nah, terus posisikan tubuh kalian agak miring ke kiri. Yang aku alami sih ya, yang aku ini, aku berdiri ya, aku ganjal 10 menit, nanti 3 menit terakhir lah ya aku miring ke kiri gitu. Dan itu alhamdulillah bikin aku berhasil hamil gitu, walaupun aku juga penantiannya lama gitu ya, tapi namanya usaha, namanya kita lagi pengen punya anak gitu ya, apapun dilakukan gitu. Dan bukan cuma hal seperti ini yang mempengaruhi promil kita berhasil ya bun. Jadi kalian itu harus tahu yang namanya ovulasi. Itu benar-benar harus tahu yang namanya ovulasi. Kalau misalkan kalian udah melakukan seperti ini, tapi kalian melakukan hubungan suami istri di luar masa subur kalian, itu percuma banget ibu-ibu, karena sel telur itu dilepaskan cuma 24 jam aja. Kalau misalkan kalian nggak tahu cara menghitung ovulasi atau masa subur, itu percuma aja. Jadi aku saranin ya, kalian lihat dulu video aku sebelumnya cara menghitung ovulasi. Dan banyak juga kok sekarang ibu-ibu yang aplikasi yang mendeteksi masa subur atau ovulasi kita. Nanti tinggal kalian masukin aja HPHT atau head pertama terakhir kalian ya, head terakhir gitulah ya, dimasukin aja, nanti itu mendeteksi sendiri ibu-ibu. Dan juga ada juga banyak banget alat tes ovulasi ya, zaman sekarang tuh banyak banget. Jadi kalian tuh harus sering-sering cari informasi, banyak informasi di sosial media bu, tentang promil ya. Terus apa aja yang dikonsumsi ketika kita sedang promil, apa aja yang tidak boleh dikonsumsi ketika kita sedang promil, itu banyak banget di sosial media. Jadi terus semangat, terus berjuang dengan cara mencari informasi, itu juga namanya berjuang ya kan. Oke ya, mungkin sekian dulu video dari aku. Untuk kalian yang masih belum paham, kalian bisa DM di Instagram aku di @gita_im ya, bisa kalian DM. Udah banyak banget yang nge-DM aku dan alhamdulillah aku selalu meresponnya ya. Insya Allah kalau aku senggang, aku akan ngeresponnya bun ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Aku mohon like-nya dulu untuk kalian yang merasa terbantu ya. Dan juga jangan lupa komen untuk kalian yang belum paham, serta share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Sekali lagi aku minta subscribe-nya bun, supaya channel aku semakin berkembang lagi. Oke, aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.